Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United akhirnya meraih kemenangan setelah mengalahkan Brentford dengan skor 1-0. Sementara Frank Lampard dirumorkan akan kembali menukangi Chelsea sampai akhir musim. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester United yang kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Brentford dengan skor 1-0. Hasil berbeda diraih oleh Newcastle United yang membantai West Ham United dengan skor telak 1-5. Manchester United meraih hasil maksimal kala melakoni laga tunda Premier League menghadapi Brentford. Pembuahan Erik ten Hag berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Sejak wasit meniup peluit kick-off, setan merah langsung tancap gas dengan mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti di menit ke-20 anak asuh Erik ten Hag mendapatkan peluang emas. Tendangan Scott McTominay masih melenceng di atas mistar gawang David Raya. 2 menit berselang giliran Anthony yang memiliki kesempatan untuk memecah kebuntuan. Namun tendangan placing mantan pemain Ajax Amsterdam ini masih melebar ke sisi kanan gawang Brentford. Pada akhirnya Marcus Rashford berhasil mengesahkan gol di menit ke-27 pertandingan. Hasil kerja skema cantik bersama Marcel Sabitzer dan Anthony. Di babak kedua, The Red Devil mencoba untuk menambah kedudukan skor. Akan tapi hingga wasit meniupkan peluit panjang, gak ada gol tambahan yang tercipta. Hasilnya David De Gea dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 4 dengan mengemas 53 poin. Newcastle United meraih kemenangan saat menghadapi West Ham United dalam laga tunda pekan ke-7 Premier League. Pada laga itu, skuad The Magpies menang telak dengan skor akhir 1-5. Sejak menit awal Newcastle mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya laga baru berjalan 6 menit, pasukan Eddie Howe unggul cepat lewat sundulan dari Callum Wilson. 7 menit berselang Joelinton menambah keunggulan setelah berhasil mengelabui Lukas Fabianski. Kurtzoma sukses memperkecil ketertinggalan The Hammers di menit ke-40. Memasuki babak kedua, Newcastle tampil menggila dengan mencetak 3 gol tambahan. 3 gol tersebut dicetak lewat gol kedua dari Callum Wilson, Alexander Isak, dan gol kedua dari Joelinton. Hasil ini membuat Newcastle United berhasil mempertahankan posisi ketiga dengan perolehan 53 poin. The Magpies unggul selisih gol dari Manchester United yang berada di posisi keempat. Berikutnya ada berita Barcelona, ini request dari Farabi yang katanya minta banyakin berita Barcelona. Tapi sorry banget nih ya, karena Barcelonanya malah dibantai karena Real Madrid berhasil comeback atas Barcelona di semifinal Copa del Rey setelah mampu menang dengan skor telak 0-4. Real Madrid berhasil comeback dramatis kala menghadapi Barcelona di leg kedua semifinal Copa del Rey. Dalam laga itu, skuad El Real mengakhiri laga dengan skor akhir 0-4. Laga ini sendiri dipenuhi oleh para pendukung Barcelona yang memadati Camp Nou Spotify. Saat itu mereka menyanyikan chants dengan nama Lionel Messi saat laga baru berjalan 10 menit. Seperti yang diketahui, La Pulga memang saat ini dirumorkan akan kembali ke Camp Nou. Banyak media mengabarkan kalau penyerang Argentina itu dipastikan cabut dari PSG di akhir musim. Meskipun bermain di ratusan ribu pendukung, gak membuat mental pemain El Real ciut. Buktinya mereka bisa menutup babak pertama lewat gol tunggal Vinicius Junior di menit ke-45. Lalu masuk babak kedua, Los Blancos tampil semakin beringas dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan lewat hat-trick Karim Benzema di menit ke-50, 58, dan 80. Sementara itu sempat terjadi ketegangan antar kedua pemain pada menit ke-84 pertandingan. Saat itu Vinicius Junior sempat bersih tegang dengan salah satu pemain Barcelona. Bahkan winger Brazil ini sempat mendapat dorongan oleh Ronald Araujo. Akibat kejadian itu Vinicius pun sampai ditenangkan oleh Karim Benzema. Di sisi lain, 3 gol Benzema ini merupakan hat-trick keduanya dalam 2 pertandingan terakhir. Hat-trick sebelumnya berhasil dilesakan saat Real Madrid membantai Real Valladolid 6-0. Dengan hasil ini, skuad El Real dipastikan lolos ke partai final Copa del Rey. Pasukan Carlo Ancelotti unggul agregat 1-4 setelah di leg pertama menelan kekalahan. Di laga final nanti Los Blancos akan berhadapan dengan Osasuna yang sudah dipastikan lolos. Sebelumnya di laga semifinal, skuad Los Rojillos mampu mengalahkan Athletic Bilbao dengan agregat 1-2. Sementara itu ini merupakan final pertama Los Blancos selama 9 tahun. Terakhir kali mereka masuk final pada tahun 2014 lalu saat berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1. VfB Stuttgart melakoni laga perempat final di FB Pokal saat berhadapan dengan FC Nuremberg.
Dalam laga itu, Squadras berhasil menang tipis dengan skor akhir 1-0. Babak pertama, VfB Stuttgart sudah melakukan dominasi sejak menit awal. Namun hingga turun minum, skor masih dalam kedudukan imbang 0-0. Hingga pada akhirnya Enzo Milot berhasil mengemas gol di menit ke-83 pertandingan. Hasil ini membuat pasukan The Reds berhasil lolos ke babak semifinal di FB Pokal. RB Leipzig berhasil meraih kemenangan di babak perempat final di FB Pokal saat berhadapan dengan Borussia Dortmund. Pasukan di bulan berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Timo Werner berhasil membuat RB Leipzig unggul di menit ke-22 pertandingan. Di babak kedua, skuad di Borussia mencoba menyamakan kedudukan. Asyik menyerang, skuad di bulan justru berhasil mengemas gol keduanya melalui Willy Orban di menit akhir. Dengan hasil ini, Daniel Olmo dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Manchester United tertarik mendatangkan Benjamin Pavard di akhir musim nanti. Baik sayap Bayern Munchen ini didatangkan untuk memperkokoh lini bertahan untuk mengarungi musim 2023-2024. Apalagi skuad Rotten harus menjualnya kalau nggak mau kehilangan Pavard secara gratis. Sebab kontrak pemain timnas Prancis itu akan selesai di tahun 2024. Namun transfer ini kemungkinan bakal sulit diwujudkan oleh skuad Setan Merah. Pasalnya baru-baru ini Thomas Tuchel ingin mempertahankan Pavard di skuadnya. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Luis Enrique yang saat ini telah tiba di kota London untuk berdiskusi dengan manajemen Chelsea. Masih dari seputaran rumor Chelsea, ada Frank Lampard yang disebut akan kembali menukangi skuad The Blues sampai akhir musim. Luis Enrique sudah tiba di London untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Kabarnya pelatih asal Spanyol ini akan berdiskusi dengan manajemen Chelsea dalam waktu dekat. Apabila kesepakatan terjadi, Enrique bakal mulai melatih pada musim depan. Sebab sebelumnya skuad The Blues sudah memutuskan untuk memperkerjakan Bruno Saltor hingga akhir musim. Akan tapi mantan pelatih timnas Spanyol ini bukan kandidat satu-satunya. Pasalnya Chelsea lebih memprioritaskan Julian Nagelsmann untuk menjadi nakoda anyar The Blues. Spekulasi mengenai pelatih baru Chelsea kini kembali mencuat ke publik. The Sun mengabarkan kalau manajemen The Blues kembali siap memperkerjakan Frank Lampard. Laporan itu menyebut Lampard adalah sebagai sosok pelatih yang sangat dihormati. Sebelumnya pelatih Inggris itu pernah menangani skuad The Blues di tahun 2019 sampai 2021 lalu. Namun media Inggris itu menambahkan kalau Lampard dipekerjakan hanya sebagai pelatih interim. Itu artinya dia akan menangani skuad The Blues sampai akhir musim saja. Seandainya terwujud, maka hal tersebut bakal kembali menimbulkan polemik untuk warga Stamford Bridge. Sebab Lampard punya catatan buruk saat menukangi skuad The Blues. Liverpool berencana untuk mendatangkan Rodrigo De Paul yang saat ini mulai kesulitan mendapat jam terbang di Atletico Madrid. Sedangkan Tottenham Hotspur tertarik mendatangkan Hakim Ziyech dengan bersedia menebusnya sebesar 15 juta hingga 20 juta euro. Rodrigo De Paul kesulitan menembus tim utama Atletico Madrid di musim 2022-2023. Gak heran kalau De Paul dirumorkan bakal angkat koper dari Civitas Metropolitano pada akhir musim nanti. Bersumber dari Vihayas, Liverpool menjadi salah satu klub yang tertarik meminang jasa pemain Argentina ini. De Paul dinilai merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah tim. Liverpool dikabarkan bersedia membayar De Paul dengan mahar yang lumayan. Kabarnya mahar tersebut berkisar 35 juta pound sterling atau 651 miliar rupiah. Dominic Calvert-Lewin berencana meninggalkan Everton di musim panas nanti. Alasannya pemain asal Inggris itu ogah bermain di divisi Championship seandainya skuad The Toffees degradasi. Selain itu, Calvert-Lewin sendiri juga jarang dimainkan dan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Terbukti di musim ini dia baru tampil sebanyak 12 pertandingan di berbagai kompetisi. Artinya manajemen The Gunners bisa merekrut Calvert-Lewin dengan harga yang terjangkau. Sebab kontrak ex-Sheffield United ini akan berakhir pada bursa transfer tahun 2025 mendatang. Hakim Ziyech jarang mendapat menit bermain saat Chelsea masih diasuh oleh Graham Potter. Gak heran pemain asal Maroko itu merasa gak betah dan berniat cabut di akhir musim nanti. Bersumber dari Jonas Photox, beberapa klub top Eropa tertarik untuk menggunakan jasa Ziyech. Termasuk Tottenham Hotspur yang saat ini memang sedang mencari winger baru. Hanya saja Daily West harus bersedia menebus Ziyech dengan mahar 15 hingga 20 juta euro. Sebab ex pemain Ajax Amsterdam ini masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Next, ada Real Madrid yang mengajukan tawaran 70 juta euro untuk mendatangkan winger AC Milan yakni Rafael Leao.
Sementara ada bonus berita Barcelona lagi, ini request dari Farabi yang tadi, katanya Blaugrana mau beli Joao Cancelo dari Manchester City. Masa depan Rafael Leao di AC Milan sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Alasannya winger asal Portugal ini nggak kunjung menyepakati kontrak baru dengan skuad Rossoneri. Memanfaatkan hal itu, Real Madrid siap untuk membajak Leao di musim panas nanti. Bahkan skuad Los Blancos siap menawarkan mahar 70 juta euro demi mengamankan jasa sang pemain. Seandainya ingkang ke Real Madrid, pemain berusia 23 tahun ini masih belum tahu akan bermain di posisi mana. Pasalnya sektor sayap kiri sudah diisi oleh pemain asal Brazil yakni Vinicius Junior. Joao Cancelo sedang menjalani masa-masa sulit di musim 2022-2023 sebab dia kurang dapat menit bermain saat membela Manchester City maupun Bayern Munchen. Melihat hal tersebut, Barcelona bakal berusaha merekrutnya di musim panas nanti. Sebab saat ini skuad Blaugrana dikabarkan sedang mencari amunisi anyar di posisi bek sayap. Di sisi lain, skuad asuhan Xavi Hernandez bakal mendapatkan saingan yang berat. Pasalnya rival mereka yaitu Real Madrid juga tertarik untuk mengamankan jasa pemain asal Portugal tersebut. Matteo Retegui sedang mencari perhatian lewat penampilannya di timnas Italia. Pemain kelahiran San Fernando berhasil mengemas 2 gol dari 2 laga debutnya bersama Gli Azzurri. Melihat hal tersebut, Inter Milan kepincut untuk mendatangkan sang pemain di musim depan. Pasukan Nerazzurri ingin menduetkannya dengan Lautaro Martinez di sektor penyerangan. Meskipun begitu, Inter Milan harus bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Sebab Atletico Madrid dan Eintracht Frankfurt juga tertarik dengan Retegui. PSG meramaikan perburuan Julian Nagelsmann untuk menggantikan posisi Christophe Galtier. Lanjut ke kabar resmi nih guys, ada wasit asal Meksiko yakni Fernando Hernandez yang mendapat hukuman larangan memimpin dalam 12 pertandingan karena kedapatan menendang alat kemaluan pemain. Paris Saint-Germain dirumorkan akan memecat Christophe Galtier dari kursi kepelatihan. Julian Nagelsmann menjadi kandidat terkuat pelatih yang akan menggantikan Galtier. Jurnalis Abdellah Bolma mengklaim kalau hal tersebut sudah mendapat lampu hijau dari para petinggi. Para petinggi menganggap Nagelsmann cocok untuk melatih Paris Saint-Germain. Di sisi lain, Bolma menambahkan kalau Galtier dipastikan akan meninggalkan PSG di akhir musim. Kekalahan yang kerap diderita menjadi alasan utama mengapa petinggi ingin memecatnya. Fernando Hernandez mendapat hukuman larangan memimpin sebanyak 12 pertandingan. Wasit asal Meksiko itu diketahui telah melakukan penyerangan terhadap pemain. Kejadian itu terjadi saat klub Amerika berhadapan dengan Leon dalam pertandingan Liga Meksiko. Hernandez tertangkap VAR sedang menyerang paha pemain Leon yakni Lucas Romero. Usai melakukan tindakan tersebut, Hernandez meminta maaf kepada Romero. Dia pun menerima keputusan yang diberikan kepada komisi disiplin. Romelu Lukaku mendapat tindakan rasis saat berhadapan dengan Juventus kemarin. Para penggemar Bianconeri menyanyikan nyanyian rasis serta gerakan yang mirip seperti monyet. Melalui akun Instagram pribadinya, Lukaku mengaku kalau ini bukanlah pertama kali yang dia alami. Sebelumnya, pemain Belgia itu pernah mendapat rasis serupa di Inter Milan. Usai mendapat aksi rasisme tersebut, Lukaku mendapat dukungan dari beberapa pemain, termasuk dari pihak klub, Kylian Mbappe hingga Vinicius Junior. Next, Daniel Sturridge yang berstatus tanpa klub kini diminati oleh 3 klub raksasa Indonesia. Di kabar penutup, ada Indonesia yang masuk ke dalam grup A pada ajang kejuaraan SEA Games 2023. Daniel Sturridge sedang berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Perth Glory di musim panas lalu. Menurut jurnalis Pete O'Rourke, sang pemain akan hijrah ke kompetisi BRI Liga 1. Kabarnya ada 3 klub Liga 1 yang tertarik meminang bomber Inggris tersebut. 3 klub yang dimaksud yakni Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, hingga Dewa United. Apalagi peluang Sturridge untuk bergabung dengan 3 klub tersebut terbuka cukup lebar. Pasalnya ex-Liverpool ini sudah menganggur selama hampir 1 tahun lamanya. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A pada ajang kejuaraan SEA Games 2023. Kabar tersebut diumumkan dalam hasil drawing yang digelar di Kamboja pada hari Rabu kemarin. Skuad Garuda sendiri mendapat lawan yang gak begitu sulit di dalam grup A tersebut, sebab mereka hanya bersaing dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Hal tersebut sangat berbeda jauh dengan rival bebuyutan Indonesia yakni Malaysia. Negeri jiran tersebut menempati grup B yang dihuni oleh Vietnam, Thailand, Singapura, dan Laos.
Meskipun dapat grup muda, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri nggak mau merasa jumawa. Indra meminta anak asuhnya untuk tetap fokus dan siap menghadapi siapapun lawannya. Persebaya Surabaya menjalani partai klasik kala menghadapi tamunya Persija Jakarta. Laga yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro itu dimenangkan Persija dengan skor akhir 0-1. Gol tunggal skuad Macan Kemayoran dilesakan lewat sepakan kaki kiri dari Witan Sulaiman. Ini merupakan gol perdana Witan sejak berseragam Persija Jakarta di bulan Januari lalu. Dengan kemenangan ini Persija semakin menjauh dari kejaran Borneo FC Samarinda. Mereka kembali unggul 6 poin atas skuad Pesut Etam dengan berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Farabi Asyidki. Thank you udah gift 20.000. Tapi sayang banget ya minta bawain berita Barcelona, tapi Barcelonanya malah dibantai. Nah, buat kamu yang pengen juga dibacain komennya, bisa klik super thanks yang ada di bawah guys. Sampai jumpa.